Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semua, Pak Edi, ya, Pak Yosef, Pak Subhan, Pak Daryatman, ya, Pak Sukri, dan semuanya, Bapak Ibu semua yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Selamat datang di malam ini. Kita masuk ke TMS yang ketiga, Capset Mastery Series. Di mana di episode ini kemarin harusnya pekan kemarin, di pekan ketiga, cuman qadarullah kita belum bisa terlaksana karena saya ada agenda, ada schedule, ada meeting, sehingga nggak bisa kita laksanakan di pekan kemarin. Sehingga kita geser akhirnya di pekan keempat. Dan alhamdulillahnya di bulan Mei ini kita ada 5 pekan ya. Ada 5 pekan sehingga tetap bisa maksimal dalam 1 bulan ini, nanti pekan kelima kita akan bahas dari Mas Agung mungkin ya, tambahan bonus, sebutannya mah tambahan bonus, untuk mereview landing page yang udah dibuat oleh Bapak Ibu semua, untuk direview dari mulai misalkan headline-nya, mulai dari misalkan hero-nya, setiap section-nya, dan struktur-struktur yang ada di dalam landing page tersebut itu akan dibahas oleh Mas Agung, itu sebagai bonus nanti ya, mungkin di pekan kelima kurang lebih. Nah, di pekan sekarang, di malam ini kita akan membahas mengenai beberapa poin. Pertama kita di sini akan membahas tentang bagaimana menambahkan pixel ke dalam landing page, yang udah kita buat di Typeset. Itu pertama, mulai dari Facebook Pixel gitu kan, nanti terkait event, terus misalkan tentang Google Tag-nya atau Google Analytics gitu kan, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nanti full demo ya. Nah berikutnya, nanti kita juga bisa menjelaskan tentang custom domain. Nah nanti saya coba jelaskan tentang custom domain, walaupun itu ada video detailnya ya, tapi nggak apa-apa, itu ada video tutorial detail terkait custom domain dan nanti mungkin saya jelaskan aja. Kalau misalkan eksekusinya nanti bisa ada di video tutorial yang udah dibuat oleh Mas Agung, itu udah lengkap dan udah step by step juga. Berikutnya kita akan membahas tentang integrasi dengan Google Search Console ya. Bagaimana agar landing page kita itu bisa masuk ke Google, sehingga bisa masuk ke halaman pertamanya Google, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang membaca data ya, membaca data dari statistik. Statistik yang udah dipasangkan sudah ada di landing page-nya Typeset. Jadi setiap masing-masing landing page kita itu akan ada statistik. Itu bisa kita nanti dicek ya Bapak Ibu semua. Oke, kita nggak perlu berlama-lama. Saya akan coba share screen aja langsung ya di sini. Kita sambil santai aja, Bapak Ibu semua. Kita sambil santai. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan untuk langsung aja tanyakan ya. Eh, biar nanti Bapak Ibu semua bisa paham ya mengenai yang kita akan praktekkan sekarang. Baik, pertama kita akan membahas tentang Facebook Pixel ya, pixel tracking. Nah, pixel tracking, bentar, sematkan. Oke, kita akan membahas tentang pixel ya, membahas tentang pixel. Nah, di sini saya akan coba cek, nah, di sini udah pasang belum? Oh, ini udah pasang ya. Kalau yang ini udah pasang belum? Ah, ini belum ya. Nah, Bapak Ibu semua, untuk bisa ngecek pixel itu salah satu yang harus digunakan harus pakai, browser-nya Chrome ya. Harus browser-nya adalah Chrome Bapak Ibu semua ya. Nah, lalu gimana setelah Chrome, cara yang pertama berikutnya adalah install extension Pixel Helper. Nah, saya akan coba praktekkan, di Chrome ya. Nah, di sini ya. Di sini akan kita praktekkan. Nah, di sini kan belum ada extension ya, Pixel Helper-nya belum ada. Nah, maka kita harus pakai ini dulu ya, browser-nya harus Chrome, itu syaratnya, nggak bisa Safari dan nggak bisa yang lain, itu harus Chrome. Maka perlu kita tambahkan. Nah, searching aja di Google, Pixel Helper. Nah, nanti akan muncul seperti ini, muncul paling atas, Chrome Web Store ya, pembantu Meta Pixel. Seperti ini. Nah, kita klik aja ini, lalu kita tambahkan ya. Nah, tunggu dulu.
Ini masih loading, nah udah ya, ini otomatis ya, harusnya jangan nah gitu aja. Oke, kita tambahkan ekstensi ya. Nah, ini munculnya nggak muncul ya, Bapak Ibu semua? Oh, kenapa nggak muncul ya? Oh, ini 2 desktop, saya lupa. Nggak muncul ya? Oke, mohon maaf. Ini saya 2 desktop, lupa saya. Oke, saya geser dulu, saya geser dulu, saya geser dulu, kita geser ke sini, ya bentar, ke desktop ini. Nah, oke, masih belum muncul ya? Saya coba stop dulu, tadi barusan desktop kan? Nah, ini desktop, oke. Nah, sekarang udah muncul ya? Sip, udah muncul ya? Untuk rekaman sesi satu, sesi 2 ada rekamannya ya di YouTube ya? Nah, sip ya. Nah, tadi saya ulangi lagi, oke. Pertama ke Google, masuk ya ke Google. Di sini tinggal searching aja di Google-nya, Pixel Helper ya. Nah, ini. Nanti muncul paling atas ya, seperti ini. Biar ada notifikasi. Eee, Setiap ada yang chat biar ada notifikasi. Perhatiin jauhnya, oh ya ada. Nah, ini tadi kan udah, nanti di sini itu kalau misalkan belum, itu tambahkan, ke Chrome ya, tambahkan ke Chrome, ini udah saya tambahkan, nanti muncul di atas di sini nih. Nah, ini ya. Nah, nanti muncul seperti ini, nanti ada Meta Pixel Helper. Nah, kita disematkan aja, klik. Nah, biar muncul di sini. Nah, ini ya, Meta Pixel Helper. Nah, ini kunci banget. Oke. Nah, ini ekstensinya udah dipasang. Saya ingatkan ini harus hanya bisa di browser-nya Chrome ya, nggak bisa di yang lain. Nah, yang ini kan belum belum ada ya. Nah, kita copy ke sini. Eh, bisa di-copy, guys. Oke. Nah, kita cek di sini belum ya. Nah, ini pixelnya no pixel font. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah gimana? Kita harus eh, ngambil dulu ID pixelnya. Ngambil ID pixel di mana, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu semua harus punya ini nih, Business Manager namanya ya. Harus punya Business Manager ya di sini nih. Bentar, linknya mana ya? Di sini bisa nggak ada linknya ya? Harus punya ini ya, buat portofolio bisnis. Nah, oh dia nggak bisa ya. Ini aja deh, biar mudah linknya saya copy. Nah, ini linknya saya copy. Harus bikin Business Manager ya. Nah, misalkan saya coba copy di sini, paste di sini. Jadi ini masuk ke Facebook, silakan login ke Facebook masing-masing, nanti masuk ke link yang itu. Nah, nanti silakan buat Business Manager-nya ya, buat Business Manager-nya. Nanti, biasanya di bagian bawah ini ya, nah buat portofolio bisnis. Nah, nanti buatkan di sini namanya, nama depan, nama belakang, email email biasa juga bisa ya, seperti itu, oke. Nah, ini udah masuk ke Business Manager, di sini kita akan pilih bagian yang menu ini, hamburger ini, kita cek yang bagian pengelola peristiwa. Nah, ini ya, kalau bahasa Inggrisnya berarti, eee, ev event manager ya, event manager, ya. Nah, kita klik itu pengelola peristiwa, kita tunggu. Nah, ID-nya adalah biar lebih
Nah, ini ID-nya ya, ID-nya. Nah, ini ID pikselnya. Oke, ini ID pikselnya nih. Kita copy ID pikselnya di sini ya, kita salin. Jadi ada beberapa cara untuk bisa dapat pengolah peristiwa, untuk dapat ID piksel. Pertama bisa di pengolah peristiwa, kedua bisa di bagian di sini nih, dataset. Di bagian menu di sini, nanti di Business Manager, ya, ada scroll ke bawah sumber data. Sumber data, nanti ada set data. Nah ini ya, pixel sekarang berubah sih, awalnya di pixel di sama Meta diubah ke set data ya, gitu. Bentar tuh diarahin ke set data di sini ya, di set data. Nah, di set data ini ada ID. Nah, ini kan saya pixel-pixel saya ya, pixel-pixel saya, ini tab set, kita ini ID-nya. Nah, kita klik aja salin. Nah, otomatis tersalin ya, ini ID pixelnya di bawah namanya, nama ID pixelnya. Ini nama nama pixelnya, ini ID-nya. Oke, seperti itu. Oke, nah udah di-copy ID pixelnya, kita masuk ke tab set. Kita masuk ke tab set. Nah, yang ini kita edit. Kita edit ya, bagian ini ya kita edit. Nah, setelah diedit di sini kan masuk ya, kita masuk ke bagian pengaturan di atas. Nah, ini yang pengaturan gerigi ya, di atas ini setting, kita klik. Nah, lalu kita nanti kan di sini ada umum, ya ada menu-menu ya di atasnya. Ada menu umum, SEO, meta, sama script. Nah, kita pilih yang bagian script. Oke, kita pilih di sini mau tambahkan pixel-pixel apa aja. Ini metapixel ya, kita tambahkan. Oke, kita klik metapixel, kita masukkan ID-nya. Paste ya, tadi di sini. Nah, ini ID-nya udah dipaste, kita insert. Oke, nah di sini udah masuk ya. Nih ID pixelnya udah masuk, ininya page. Oke, kita save dulu. Kita cek dulu. Nah, di sini masih kosong ya. Kita refresh. Nah, udah sekarang udah muncul Bapak Ibu semua ya. Lihat, pikselnya udah muncul. Nah, di sini berarti pikselnya sudah terpasang ya. Di sini udah terpasang dengan ID pikselnya ini. Apa event pikselnya adalah page view ya. Event pikselnya adalah page view. Seperti itu. Nah, ini udah terpasang, udah berhasil ya. Nah, segampang itu Bapak Ibu semua untuk pasang ID pixel di landing page kita. Gitu ya, seperti itu. Itu segampang itu untuk memasang ID pixel di landing page-nya Tapset. Berikutnya kan kita ini banyak ya, ini ada tombol-tombol ya. Ini ada tombol gitu kan, ini banyak banget, terus itu juga ada tombol. Nah, ini tombol-tombol ini tuh jangan diaktifkan, kita fokuskan aja kepada satu bagusnya. Nah, kita akan fokuskan ke mana? Fokuskan untuk ini kan nggak jangan diklik lah, jadi mengarahkan kepada anchor kan, seperti itu. Nah, ini juga diarahkan ke anchor, ke registrasi. Yang registrasinya mana nanti? Registrasinya kita pilih di bagian ini ya. Oh, ini belum belum terpasang juga ya. Ini nggak ada formnya ya di sini. Di sini nggak ada formnya. Bentar. Oke, nggak apa-apa, kita fokuskan ke bagian kita tambahkan form aja ya. Kita buatkan form, ini nanti bisa arahkan ke WhatsApp, nanti kita pasang tombol sama form ya. Tombol sama form ya. Oke, ini udah disimpan. Kita masuk lagi ke atas. Nah, ini yang bagian edit ya. Builder-nya kita edit lagi di sini. Nah, ini kita untuk nambah anchor, misalkan ini kan fokus kemana nih? Kita fokuskan ke registrasi aja ya. Registrasinya kemana nih? Registrasinya kita fokuskan ke bagian yang paling bawah ya, ke paling bawah di bagian ini nih. Nah, difokuskan di bagian ini ya. Oke, jadi di sini
ini section ini kita harus kasih ID. Di sini ID-nya apa? Nah, ini belum ada ya. ID-nya kita tambahkan aja. Tadi biar sama dengan yang lain, bentar, biar sama, nih registrasi. Nah, register ya. Ininya register, lihat. Nah, ini kita copy dulu. Ininya register, kita copy, kita tambahkan ID section-nya di sini ya. Secara manual aja. Nah, ID sama dengan tanda petik 2 kali kita paste. Nah, ini ya. Ini sudah ID-nya ke sini, register, kita save. Sekarang semua tombol arahkan ke section ini. Dengan cara tadi, ketika linknya diklik itu langsung mengarah ke register ya. Nah, kita tambahkan, nah ini tombol kan daftar webinar nih. Nah, ini nggak ada, kita tambahkan aja. Ini linknya, itu titik 2 juga, kita tanda pagar sama register. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan seperti ini, ya. Jangan lupa untuk bisa diklik itu harus pakai tanda pagar, ya, tanda pagar seperti ini. Tanda pagar. Oke, ini ada yang tanya, fungsi pixel untuk apa? Untuk iklan ya. Fungsi pixel untuk ketika kita iklan di Meta, Bapak Ibu semua. Kita set dulu. Jadi fungsi pixel itu fungsinya di Meta. Nah, saya kasih gambaran dikit dulu. Nah, ini tadi seperti saya di pengelola peristiwa, Bapak Ibu semua. Nah, ini fungsi dari pixel. Lihat, Bapak Ibu semua. Eh, dengan fungsi pixel ini kita bisa men-tracking orang-orang yang udah masuk ke landing page kita. Nah, yang masuk ke landing page Pixel Tapset itu kurang lebih udah 100.000, ya, udah 100.000 yang masuk ke landing page-nya. Terus yang mengklik form pendaftaran dengan event, peristiwa ya, event event pixelnya, itu lead, itu sekitar 2,5 ribu dan seterusnya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk nanti kita retargeting disebutnya itu, retargeting untuk kita iklankan lagi kepada orang-orang yang udah masuk ke landing page kita. Misalkan nih, Pak Yusuf udah masuk ke landing page-nya webinar, gitu. Nah, sama sama tim di Tapset itu Pak Yusuf mungkin akan kena iklan lagi. Nah, tentang webinar atau tentang Tapset, kan gitu. Nah, itu orang yang masuk PCPO. Terus misalkan Pak Yusuf juga, misalkan udah ngisi webinar, ngisi webinar tuh udah daftar webinar. Nah, maka Pak Yusuf tuh udah dinamain namanya tuh udah tracking lead, namanya tuh. Udah lead ya, udah sebagai kategori event personal tuh lead. Karena Pak Yusuf udah ngisi form pendaftaran. Jadi, udah masuk ke tracking sebagai yang lead-nya. Dan kita nanti bisa mentargetkan ketika kita iklankan di Meta, itu mengiklankan, mentargetkan kepada orang-orang yang dia tuh udah mengklik event peristiwa lead, gitu. Jadi kita mentargetkan kepada orang-orang yang di sini udah add to cart, mentargetkan orang-orang yang udah klik kontak, gitu, atau kepada orang-orang yang udah inisial check out, seperti itu, Pak. Jadi kita bisa retargeting, mentargetkan kepada orang-orang khusus, spesifik, yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa ini. Itulah fungsinya pixel. Makanya ketika kita misalkan buka salah satu website tentang produk gitu kan, itu mungkin kita akan muncul lagi, produk tersebut itu akan di-retargeting gitu, seperti itu. Nah, inilah fungsi dari pixel. Jadi kita punya data orang-orang yang, apa namanya tuh, yang masuk ke landing page kita, masuk ke website kita. Itu, men-tracking, menyimpan data orang-orang yang udah masuk. Itu fungsi dari pixel ya. Nah, kembali lagi ke Tapset, Bapak Ibu semua. Kita kembali ke Tapset. Sekarang kita fokus mengarahkan semua tombol itu ke section ini, ya, ke section yang tadi registrasi ini ya. Kita fokus ke sini. Nah, tombol apa lagi? Nah, ini daftar untuk di sini. Kita tambahkan lagi. Bentar cara, eee, biar tahulah. Nah, ini Arep sama dengan tanda petik 2 kali, kita tanda pagar lalu register ya, seperti ini. Oke, kita save. Yang ini juga sama.
ref sama dengan tanda petik 2 kali, tanda pagar register. Nah, kita save. Oke, seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan ya, biar cepat kita copy aja ya, Bapak Ibu semua. Ini copy aja, kita copy, sekarang tombol-tombolnya, CTA-CT-nya kita arahkan ke sana semua. Ini, copy paste, spasi, kita save, terus mana lagi? Nah, ini juga. Ah, ini udah ya, kalau yang ini udah nih. Oke, udah, nggak usah kalau yang udah. Terus ini juga udah ya, ini udah, nggak usah. Nah, ini mah udah nggak bisa diklik. Nih, ini juga. Nah, ini juga udah ke register. Oke, ini juga kita arahkan udah ke register juga. Terus mana lagi? Ini juga udah ya, ini udah ke register. Siap. Terus ini juga sama. Nah, ini belum ya kita di sini paste aja. Sip. Nah, kita paste ke sini. Kita save. Nah, kita cek semua tombol ya, pastikan udah ngarah ke sana. Ini juga belum, kita paste aja. Klik, paste, save. Oke, kita cek ya. Nah, nih lihat Bapak Ibu semua, ini ketika saya klik nggak bisa ngarah ya. Lihat ketika saya klik, ini enggak kan? Ya itu kan ini udah saya klik ya, beberapa udah saya klik, klik 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 nggak jalan-jalan, karena belum saya refresh. Nah ini kan ketika klik nggak bisa, ketika muncul di paling atas juga sama nih ya. Ketika saya klik ini udah diklik klik 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 klik, masih belum bisa, kita refresh dulu. Karena kan tadi udah di-save, kita refresh. Nah sekarang ketika udah diklik akan langsung mengarah ke itu ya. Ini kalau ini bukan button ya, harus pakai, link kayaknya. Ini juga belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi langsung mengarah ke sini ya. Nah, jadi ketika diklik langsung mengarah gitu. Itunya harus, apa namanya itu, bukan button ya, harus A ya. Kita klik, tuh udah langsung ngarah ya, langsung ngarah ke sini. Biar semua tombol fokus ke sini aja nggak apa-apa, oke. Nah, ini fokus ke sini kan. Nah, ini pixelnya masih page view, oke. Sekarang kita akan fokuskan semua orang kan masuk ke tombol ini. Jadi semua nanti orang-orang yang masuk, user-user yang masuk ke tombol ini, masuk ke landing page ini, kita hanya fokuskan ke tombol ini aja yang berfungsi. Gitu ya, hanya ke tombol ini aja yang berfungsi, gitu. Iya betul, ini hanya contoh aja, betul, ya. Cara baca pikselnya gimana ya, cara baca piksel, ini Pak, nanti di meta bisnisnya Pak, di Business Manager, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, nah cara bacanya seperti ini. Jadi yang udah masuk ke page view dengan ID pixel yang tadi itu sekitar 100.000. Tujuannya ini nanti untuk kita iklankan pakai Meta Ads, tujuannya ke sana. Jadi untuk kita iklankan pakai Meta Ads, ya. Untuk iklankan pakai Meta Ads, itu tujuannya ke sana. Ini bacanya, jadi nanti akan muncul ya di pengelola peristiwa. Nah, muncul di sini di pengelola peristiwa, event manager, nanti akan muncul seperti ini tuh data-data, total peristiwa nih. Ini data-data yang udah masuk page view, yang udah mengklik lead gitu kan, yang kontak. Nah, gimana caranya? Ini kan baru page view kita tuh ya, baru page view. Nah, sekarang kita, arahkan dulu tombol ini ke WhatsApp, bentar, gitu ya. Nah, ini tombolnya belum berjalan ya, kita akan mintakan ke mana nih, kita akan tambahkan, arahkan tombol ini ke WA, sebentar, mhm. Oke, kita arahkan dulu tombolnya ke WA, biar tombolnya jalan ya. Nah, udah ya.
Nah, ini udah ke WA, tombolnya udah masuk ke WhatsApp, kita save, oke, udah jalan kita refresh dulu. Nah, ketika diklik, nah udah ke WhatsApp ya. Nah, ini udah ke WhatsApp ya, udah masuk ke WhatsApp, oke. Nah, sekarang kita pasang di tombol ini pixel kontak Bapak Ibu semua, ya, pixel kontak. Caranya masuk lagi ke tab set, ke edit landing page tadi, landing page-nya tadi yang di bagian edit builder, kita masuk ke pengaturan di atas ini, yang settings, icon gerigi, kita masuk, klik sana, kita masuk lagi ke script, nanti kan ada umum, ada SEO gitu ya, seperti ini, terus ada juga sekarang ada script preview ya, mantap. Ini update terus ya. Terus, script, nah di script ini udah dipasangkan, nanti kalau udah ditambahkan seperti ini page view-nya. Sekarang kita tombol, kalau tombol tuh di bagian bawah, Bapak Ibu semua. Scroll aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada event action ya. Untuk tombol, Bapak Ibu semua di sini pilih yang klik event. Nah, pilih yang bagian klik event ini. Nah, di sini kita, pilih mau apa, mau add to cart, ya, mau tambahkan ke daftar keinginan, add to whitelist, complete registration. Nah, biasanya ada yang pilih kontak, ada yang pilih add to cart. Nah, saya pilih misalkan add to cart ya, kita klik. Nah, kita save, oke. Nah, tadi di sini Bapak Ibu semua ketika diklik, lihat dulu ketika diklik, ini pixelnya nggak ke-trigger ya. Nah, ini pixelnya nggak ke-trigger ya, belum ke-trigger nih. Padahal udah diklik kan, tapi pixel belum ke-trigger, ini masih satu kan. Nah, saya coba refresh dulu. Oke, udah refresh. Ini lihat, event pixel yang helper ini, Bapak Ibu semua, ini masih page view doang kan, ini baru satu kan. Nah, sekarang ketika saya klik sekarang, klik, nah berubah jadi 2 ya, Bapak Ibu semua. Lihat, berubah jadi 2 nih pixel helper-nya, dan di sini sudah ada add to cart. Artinya, orang-orang yang udah mengklik ini akan kebaca sama pixelnya Meta, itu orang-orang yang sudah add to cart. Dia tuh udah mengklik tombol ini. Jadi ketika iklan masuk ke landing page kita, udah masuk ke landing page kita, dia scroll ke bawah, gitu kan, dia mau daftar, lalu klik tombol ini, maka udah disimpan datanya oleh Meta bahwa saya itu orang-orang yang udah tertarik dan sudah melakukan add to cart, gitu. Nanti akan muncul datanya di mana? Di pengelola peristiwa, di sini ya. Nih saya coba cek sumber datanya, pengelola peristiwa. Oke. Nah, tadi itu kan Educat ya. Nah, Educat, kita bisa di sini kita cek yang bagian Educat, kita lihat detail, nanti ada sampel aktivitas. Nah, di sini untuk bisa cek juga. Kita klik sampel aktivitas, nanti akan muncul juga di sini datanya, yang sampel aktivitas. Nah ini nggak muncul ya, karena cepat sih biasanya ya sekitar 24 jam lah, sekitar 24 jam gitu. Ini nggak muncul ya di sini. Entar saya coba akan lihat yang muncul. Contoh ini yang page view ya. Ini 14 menit yang lalu, detail, sampel aktivitas. Nah, seperti ini ya. Dari sumbernya web, integrasinya Metapixel, URL-nya tapset.ai. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini nih peristiwa-peristiwanya. Atau misalkan yang lead. Nah, ini yang lead prospek ya, yang bagian prospek. Kita cek 20 menit yang lalu. Nah, ini sudah ada ya web, Metapixel ada parameter 2, IDR sama value. Nah, ininya tapset.ai ya. Nah, ini seperti ini nantinya. Berarti ini udah berjalan, prospek lead-nya itu udah jalan, lalu ada parameter peristiwanya juga seperti itu. Itu integrasinya Metapixel. Nah, ini berarti di sini udah berhasil ya. Di sini udah berhasil masuknya gitu datanya dan juga bisa real time di sini lihat gitu. Ini per 20 menit yang lalu ya. Kita coba refresh, tapi udah di-refresh sih tadi. Nah, seperti itu. Itu kontak ya.
itu tombol. Kalau add to cart, nah belum ya, kalau add to cart tuh di sini masih 1 hari yang lalu, jadi belum kebaca sih yang tadi, belum kebaca. Harus ini sih, beberapa menit lah, puluhan menit sih. Tapi dari sini udah muncul sih, udah aman ya. Tadi udah aman, pixelnya udah ke-tracking. Nah, sekarang gimana di form? Di form juga sama, Bapak Ibu semua. Sekarang tinggal tinggal buat aja formnya di sini. Ini saya nggak akan demokan untuk buat formnya aja. Nah, di sini kan tinggal aja kalau form itu tinggal pilih Bapak Ibu semua di sini. Nah, di bagian pengaturan tadi tetap ya, tetap di bagian script ini, di bagian script ini tetap itu tinggal scroll aja ke bawah, di bagian event fixation pilih yang bagian form submit-nya. Pilih apa, event-nya mau apa. Nah, kalau form biasanya prospek ya. Bisa bebas ya, bisa Bapak Ibu semua add to cart, add payment info juga bisa, initial checkout juga bisa, gitu ya, bebas gitu, bebas silahkan. Sesuai keinginan Bapak Ibu semua. Ini kan prospek. Nah, hanya tinggal pilih ini aja, itu sudah otomatis nanti ketika orang-orang yang ngisi form itu akan ke tracking datanya dan dia sebagai event fixing-nya sebagai lead. Jadi saran saya dibedakan antara form dengan misalkan tombol, gitu. Tapi kalau di dalam satu landing page Bapak Ibu semua ketika iklan, di dalam satu landing page itu usahakan hanya 1 CTA, jangan 2. Ada tombol iya, ada form juga iya. Nah itu jangan, itu membingungkan, nah itu nggak akan efektif, orang-orang bisa bukan orang-orang bisa boncos, iklan kita bisa boncos dan orang-orang itu jadi bingung, dia akan akhirnya mau pakai yang mana dan sebagainya. Fokuskan satu aja, biar apa, biar performa iklan lebih maksimal, gitu. Biar performa iklan maksimal. Kenapa? Karena nanti itu penting untuk mendata mendata terkait orang-orang yang masuk ke landing page, nah dengan nanti yang udah ngeklik tombolnya. Itu akan ketahuan datanya, matriksnya berapa tuh, standarnya tuh berapa. Nih saya kasih tahu matriksnya Bapak Ibu semua, orang-orang yang udah masuk ke landing page ini, misalkan ya 100 lah anggap, orang-orang yang udah masuk ke landing page gitu 100 orang. Dari 100 orang itu, minimalnya standar yang paling kecil itu 10% yang mengklik tombol ini, Bapak Ibu semua. 10% dia minimal mengklik tombol ini. Artinya dari 100 dibutuhkan hanya 10 orang, gitu kan, 10 orang yang mengklik tombol ini. Itu paling matriks minimal banget, gitu. Di atas 10% itu bagus. Kalau sampai di bawah 10% berarti copywriting landing page Bapak Ibu kurang menjual, gitu ya. Nah, itu parameter untuk membaca datanya, Bapak Ibu semua. Parameter untuk membaca data tadi seperti itu. Jadi ketika 100 orang yang masuk ke landing page, lalu dia itu, eee, yang mengklik tombol itu tuh di bawah 10%, maka copywriting landing page Bapak Ibu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki karena nggak menjual, gitu kan. Seperti itu. Atau yang kedua, selain tadi copywriting landing page, offer yang ditawarkan, ya. Offering-nya itu kurang menarik. Nah, kurang hook misalkan ya, atau kurang menjual, kurang nendang, Bapak Ibu semua. Seperti itu offer-nya. Nggak bisa tidak bisa membuat, ditolak gitu. Tidak bisa membuat menolak lah gitu ya, seperti itu. Jadi offering-nya tuh kurang gitu, kurang bikin orang tuh tidak bisa menolak. Nah gitu, offering-nya tuh kurang. Nah itu berarti perlu diperbaiki tuh, kalau misalkan di bawah 10%. Ketika di atas 10% itu udah bagus ya, kalau udah di atas 10% itu udah bagus datanya, seperti itu Bapak Ibu semua. Gitu, jadi minimal itu 10%. Jadi harus ada data nih, orang yang masuk ke landing page berapa, harus punya datanya, dan yang udah masuk ke landing page, berapa persen yang dia tuh mengklik tombol ini. Ini kalau dalam bahasa advertising itu disebutnya CTWA ya, call to action to WA. Nah ini CTWA. Kalau pakai form berarti CT form gitu ya, call to action to form, gitu. Call to action-nya ke form, seperti itu Bapak Ibu semua. Ya. Nah itu pixel, sedangkan form tadi tinggal hanya pilih aja di sini untuk form. Oke, itu untuk pixel ya udah selesai. Jadi pembahasan terkait pixel seperti itu. Tadi udah saya jelaskan dari awal, ngambil data ID pixelnya, menambahkan ke tab setnya juga.
udah saya jelaskan. Sekarang kita akan membahas berikutnya custom domain. Oke, kita membahas custom domain, ya. Kalau Google Analytics ya ini Google Analytics, tapi apalah nanti aja dulu. Custom domain ya. Nah, custom domain sebetulnya sudah ada demo tutorial yang lebih lengkap, Bapak Ibu semua, ya sudah lengkap sebetulnya mah, yang dibuat Mas Agung, tapi nggak apa-apa, kita akan coba demokan. Kita masuk ke tab set, kita akan masuk ke workspace-nya. Saya hanya menjelaskan aja ya. Oke, nah ini workspace silakan buat. Jadi workspace itu sama dengan website, satu workspace, satu domain. Dan di dalam satu domain itu bisa unlimited page, Bapak Ibu semua. Ini unlimited ya, bisa berapapun. Nah ini saya beberapa udah banyak, ya. Nah ini udah banyak tuh. Satu website ini Adin Digital, itu page-nya udah banyak nih, 4 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 16. Ini ada 16 page ya. Ada 16 page di URL Adin Digital, di mana namanya tuh, di workspace ini ya, Adin Digital. Di website ini. Jadi satu workspace itu satu domain, itu. Satu domain itu bisa unlimited page, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, itu bisa cek page-nya di sini, silakan. Untuk workspace-nya masuk ke bagian workspace di sini, kita klik ganti domain, ya. Nah, gini kita klik ganti domain, tombol di atas di sini, lalu kita domain custom. Nah, sebelum ini pastikan Bapak Ibu semua punya domainnya. Untuk beli domain saya biasanya suka di sini nih, ini, saya kasih tahu ini aja. Nah, saya biasanya beli di sini untuk domain, biasanya murah di sini Bapak Ibu semua. Jadi silakan beli domain, di sini tinggal searching aja misalkan saya mau apa nih, nah ini produk, pilih domain nih, kita klik domain, saya nggak affiliate ya, nggak ada sponsor dari ID Cloud Host. Banyak platform untuk penyedia domain. Kalau di Indonesia ada lagi yang Niaga Hoster ya, itu banyak tuh, Niaga Hoster, terus Domainisia, juga kan, itu banyak lah, Hostinger gitu dan sebagainya. Itu banyak, silakan aja. Kalau yang luar kan biasanya, apa ya, GoDaddy ya, GoDaddy dari luar. Nah, cari aja yang termurah. Silakan aja cari-cari bandingkan antara ID Cloud Host dengan Niaga Hoster, dengan Dominisia berapa, itu bisa dibandingkan. Nah, saya coba cari Kang Nurdin. Nah, cek. Jadi harus punya ini dulu ya. Nah, ini kalau ID, ini 210.000 ya, 210.000 nih. Jadi silakan beli ke sini gitu. 10.000. Kalau kangnurdin.my.id 25.000 ya, .com 185.000. Kita coba cari di Niaga Hoster. Niaga Hoster, ininya mana ya, domain, cari nama domain. Nah, cek, lalu kita cari di Domainisia. Ini saya nggak ada sponsor sama sekali ya, Bastian maupun di Cloud. Nah, kita cek berapa di mana. Ini biasanya di tahun pertama ya, bisa sekaligus bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini kalau Kang Nurdin ID 219 ya, 220 nih. Di ID Cloud Host itu 210, nah lebih murah ya. Kalau di Niaga Hoster, kangnurdin.com 120.000. Kalau yang ID, mana ID? Nggak ada ID ya? Yang ID nggak ada ya? Domain saja ya, Pak David, beli domain saja. Karena di tabset sudah termasuk hosting ya. Jadi tinggal beli domain aja. Ya di sini nggak ada ID ya. Oh ini ID, lupa. 210.000, 210.900 untuk tahun pertama. Nah ini lihatnya, ini untuk tahun pertama, lihat.
perpanjangannya nanti 252.000. Nih, perpanjangannya untuk 252.000 perpanjangannya. Kalau yang .com, ini 120.000 untuk tahun pertama, perpanjangannya 120.000, seperti itu. Nah, gitu ya, betul. Beli domain di luar bisa di luar negeri gitu kan, di GoDaddy dan sebagainya. Hosting-nya dari website udah otomatis ya, hosting udah otomatis dari website udah otomatis, gitu. Nah, kalau di ID Cloud ini perpanjangannya tetap sama ya. Nah, ini perpanjangannya tetap sama nih, 210.000, berarti lebih murah di ID Cloud. Nah, silakan aja beli di sini. Nah, kalau udah beli Bapak Ibu semua, udah beli nanti nunggu propagasi biasanya 1 hari. Nah, nanti setting di bagian ininya, setting di bagian DNS manajemen. Nanti silakan login misalkan ya, ke bagian dashboard-nya di sini, itu semua. Mana? Silakan login. Disuruh isi ini lagi. Nah, kalau udah login nanti kita masuk ke dashboard-nya, Cloudflare ya, Cloudflare. Ah, diminta autentication ternyata. Bentar, ID Cloud, eee, ID Cloud, kita tunggu, kita login dulu ke sini. Oke, saya punya satu domain, ada satu domain ya. Nah, masuk ke bagian domainnya, oh masih aktif ya. Nah, kita klik masuk ke domain ininya, di manajemen, oh ini mah bukan ke sana, salah salah. Salah salah salah. Kita masuk ke bagian manage, nah mengelola atau mengelola name server, langsung aja mengelola name server ya, mengelola name server. Jadi name servernya diarahkan dulu ke Cloudflare, Bapak Ibu semua. Nah, ininya ganti name server 1 sama name server 2-nya arahkan ke Cloudflare. Ini kan saya udah hosting-nya itu ada di Niaga Hoster, sehingga name servernya ke Niaga Hoster. Nanti nah contoh ini nih, saya di sini nggak punya domain ya, sini saya nggak punya domain. Bentar, di Cloudflare saya nggak punya domain ya. Oh, entar saya tambahin deh yang ini, pura-pura aja. Continue, ininya hapus dulu. Nah, masukkan ya, tunggu, nanti pilih yang free, ya pilih aja yang free, select plan. Tunggu nih loading nih, masih muter nih. Dia masih ngecek DNS-nya, dan Niaga Hoster. Nah, ini name servernya ya, Bapak Ibu semua nanti akan dikasih tahu name servernya. Ini name servernya Cloudflare. Silakan name server ini di-copy, ya di-copy, kita klik copy, masukkan ke tadi di name server yang domain kita di ID Cloud Host ya di sini nih. Nah, ini ganti ya, ini ganti tuh, ganti. Berikutnya ini juga kita copy. Nah, yang kedua juga sama kita ganti. Nah, ganti kita save ya, ubah name server. Tunggu propagasi yang biasanya nggak lama sih ya. Nanti bisa cek-cek di DNS manajemen gitu kan.
DNS apa namanya ya, itu tuh, DNS propagation check bisa dicek di sini gitu ya. Nah, udah ini enggak, name server-nya udah berubah enggak, gitu kan, seperti itu. Itu bisa dicek sekarang ini name server-nya ke mana gitu kan. Oh ini A semua ya? Tadi udah di ini ya, nanti cek nih, ini ijo harus ijo semua gitu, seperti itu ya. Kita cek name server misalkan, search name server nah ini name server-nya Niaga Hoster ya. Nah tunggu sampai ijo-ijo gini, seperti itu ketika berubah menjadi name server-nya Cloudflare yang ini ya. Nah, ubah ganti saya ini tunggu, kalau udah nanti masuk ke bagian DNS di sini Bapak Ibu semua, lalu kita tambahkan. Nah, di sini tambahkan record ya namanya tuh. Kita masuk dulu ke tab set, kembali, kita masuk kembali ke tab set, ke bagian workspace yang ini. Nah, di sini DNS hanya bisa menggunakan Cloudflare tadi, login ke dashboard-nya Cloudflare, tambahkan record ya, yang mengarah ke IP ini. Nah, kita copy dulu IP-nya tab set, copy, masuk ke di sini, kita ada add. Nah, add record. Kita nah di sininya bagian kalau root, domain utama tadi, kita pakai add. Nah, ini kan domain utamanya ini nih ya, adin.store.my.id. Kalau pengen subdomain, itu caranya gini, misalkan sub. Nah, gini ya, tinggal sub doang, nanti jadi subdomain. Nah, subdomain ini nanti yang di-copy ke typeset di sini, ya seperti itu. Kita copy. Nah, ini karena domain utama, jadi ininya pakai add aja, add. Nah, IP address-nya kita paste, seperti itu, baru kita save, ya udah. Beres, tunggu aja kalau gitu, kita save, tinggal tunggu, nunggu propagasi gitu ya, yang tidak akan lama sih 1 jaman lah, 1 jam, 2 jam gitu, kalau paling-paling lama 24 jam, gitu. Kalau pengen lihat real time-nya itu bisa dicek di sini ya, di DNS, tadi DNS propagation bisa dicek di sini, udah berubah belum name server-nya, DNS-nya dan sebagainya juga udah berubah atau belum. Bisa dicek ya, termasuk yang bagian A-nya juga bisa dicek, gitu. Tadi yang A record-nya dicek tuh, ke mana. Nah ini ke domain ini kan, ke, IP ini kan, tadi IP-nya mana? Nah ke ini kan, tuh IV-nya ke sini. Ini IP address-nya Niaga Hoster, seperti itu. Oke, nah tunggu aja, nanti di tab set-nya tambahkan yang admin, admin store, tambahkan gini tambahkannya. Nah, udah gitu kita simpan domain Bapak Ibu semua, tinggal tunggu udah selesai. Oke, dari sini udah selesai ya, custom domain. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen tahu di YouTube di YouTube detailnya itu ada, bentar bentar bentar, salah salah salah, set, langsung ke sini. Nah, video-video ini, nah ini sini udah beberapa video ya. Nah, ini custom domain tab set. Ini lengkap nih, Mas Agung, beliau ngejelasin udah cukup lengkap ya, terkait ini, di sini ya, 14 menit tuh. Hampir hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan, gitu. Oke, custom domain udah selesai, kita akan coba sekarang, Google Search Console ya, Google semua, Google Search Console. Caranya caranya kita masuk lagi ke workspace di sini. Nah, di sini ya, admin tab set, sitemap-nya kita masukkan. Caranya kita masuk dulu ke Google Search Console. Oh iya, sebelum itu kita harus jadikan salah satu page-nya di domain workspace ini menjadi home page, Bapak Ibu semua. Ya kita cek dulu ini sudah ada home page-nya atau belum. Nah kita harus cek dulu. Kita cek, ini udah ada home page-nya ya. Nah maka kita, home page-nya kita pilih, ya dari page-page yang kita buat. Nih saya kembali dulu.
Kita klik page-nya. Ini kan banyak tuh page-nya ya, landing page-nya banyak, yaitu ini banyak. Kita pilih mana yang akan dijadikan homepage. Caranya adalah masuk masuk ke bagian edit ya, ke bagian edit yang ingin kita jadikan homepage, kita klik edit, oke. Kita masuk ke bagian setting, semua di sini, kita klik setting. Nah, di sini di bagian menu umum ini kita jadikan homepage, aktifkan ya. Tuh, kan awalnya gini nih. Nah, kita jadikan homepage ya seperti itu. Sehingga nanti akan muncul seperti ini nih. Sehingga domain ini admin.tapset.ai itu homepage-nya ini. Jadi ketika searching ke sini, langsung akses ke sini itu ke sini ya. Langsung ke sini seperti itu Bapak Ibu semua. Jadikan homepage. Nah, berikutnya, oke ini udah jadikan homepage, sekarang kita akan masuk ke Google Search Console-nya Bapak Ibu semua, ya. Kita masuk page, kita masuk ke workspace. Nah, masuk ke bagian workspace ini. Nah, kita masuk ke Google Search Console, kita klik ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semua, ini ada tab set udah belum? Ada tab set belum ya? Ya udah kita sekali lagi tambahin ya. Nah, kita klik tambahkan properti. Nah, di sini pilih yang bagian awalan URL Bapak Ibu semua ya. Nah, kita copy aja homepage-nya, yang ini kita copy. Oke, kita paste, tempel, kita lanjutkan, kita tunggu. Nah, udah kita pilih bagian tag HTML. Bukan file HTML, bukan yang ini ya. Ingat ya, bukan yang paling atas, bukan file HTML, tapi yang bagian tag HTML. Kita klik. Nah, nanti ada kodenya. Nah, ini kode ini. Kita salin. Lihat, disimpan di mana? Harus berada di bagian head, ya, head. Nah, caranya, kita udah disalin nih, udah di-copy kan, kita masuk lagi ke tab set, masih di bagian masuk ke tab set, masuk ke tadi, masuk ke bagian page yang dijadikan homepage-nya. Nah, kita kembali, kita masuk ke page-nya. Tadi, ini yang dijadikan homepage, ya, kita klik edit, oke. Nah, udah, kita masuk ke bagian pengaturan di atas, settings. Nah, lalu di bagian script, Bapak Ibu semua, scripts ini kan umum, scripts, kita klik. Nah, di sini tambahkan, Bapak Ibu semua, tambahkan tadi eh, kode ini, tag HTML ininya. Nah, kita tambahkan, kita paste aja di sini, tempel. Nah, masukkan, sip. Nah, kalau udah kita simpan perubahan, ya. Kita simpan berhasil. Kita coba refresh dulu. Oke. Nah, udah kita langsung verifikasi. Ingat ya, di bagian tag-nya ya, di bagian tag HTML ini baru diverifikasinya. Kan karena udah di-copy, langsung kita klik verifikasi. Udah berhasil Bapak Ibu semua ya. Ini udah berhasil dan udah masuk ke Google Search Console. Artinya nanti nunggu propagasi juga dari Google-nya, itu website kita sudah bisa masuk ke halaman Google ya, udah bisa kebaca link kita, URL kita sudah bisa kebaca. Buka properti, nah ini nanti di sini. Ya, performanya dan sebagainya itu akan kelihatan dari sini. Lalu kita masuk ke bagian peta situs, kita klik peta situs. Nah, kita tambahkan nih URL-nya tadi. Yaitu di mana URL ininya, peta situsnya. Kita masuk ke tab set lagi. Oke. Kita masuk ke bagian homepage dulu. Kita awal ke awal. Kita masuk lagi ke bagian workspace, Bapak Ibu semua. Nah, ini bagian workspace. Klik, kita masuk ke bagian workspace lagi. Di ininya, kita klik. Nah, ini linknya ya. Nah, kita copy link ini. Kita copy link ininya. Copy. Kita copy. Tadi copy, kita masuk lagi ke Google Search Console-nya. Sip.
Nah, kita paste di sini, ya, di bagian tambahkan peta situs baru. Ya, kita paste. Oke, nah jadi sama persis ya. Ini HTML, https admin.website.ai/sitemap XML. Sama seperti ini ya. Nah, seperti gini kan. Nah, seperti yang ada di workspace-nya nih. Nah, sitemap XML-nya ya. Kita tambahkan. Nah, persis kita kirim. Hmm. Oke, berhasil, kita tunggu aja. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, udah. Di sini udah berhasil. Nah, nanti akan muncul ya. Nggak tahu nih, sekarang udah bisa bisa kecek nggak ya? Nah ini belum ya, tuh belum bisa pengindekskan. Ini baru langsung sih, baru sekarang. Cara ngeceknya Bapak Ibu semua itu mudah banget. Cara ngeceknya di Google ini kita pakai aja sitemap, titik dua, masukkan domainnya kita. Nah ini, muncul nggak? Ya ini belum muncul karena baru ya, Ibu semua. Nanti cara ceknya gini nih, cara ceknya gini, nggak muncul ya. Nah kalau misalkan typeset mah tuh pasti akan banyak ya. Tuh kalau typeset banyak, tuh udah sampai halaman ya. Kalau udah kebaca akan seperti ini. Jadi site titik dua, langsung domain kita, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ya inilah Google Search Console nanti akan muncul di halaman pertama Google. Dan kabar baiknya nanti dari Typeset akan launching blog ya, artikel, sehingga kita bisa buat artikel sebanyak-banyaknya pakai AI. Kita mau 300 kata, mau 500 kata, atau 1000 kata, itu pakai AI dibuatkan dengan mentargetkan keyword-keyword yang ingin kita targetkan, yang sesuai dengan kata kunci, atau sesuai dengan produk atau bisnis kita, sehingga bisa muncul di halaman pertama Google. Itu enak banget ya. Nah itu tunggu aja ya, launching-nya seperti itu. Itu masih tahap development. Oke, ini udah selesai. Kita bahas apa lagi? Google Search Console udah. Oke, sekarang membaca data statistik Bapak Ibu semua. Membaca data statistik ya yang ada di landing page Typeset. Oke, nah saya akan coba di bagian webinar Typeset ya. Yang bagian TMS ya, di TMS. Yang TMS. Nah ini ya, kita masuk klik edit Bapak Ibu semua. Klik edit, klik edit di sini. Nah di sini ada tombol grafik ini ya, grafik batang. Itu klik aja. Nah ini data statistik Bapak Ibu semua. Di sini kita klik statistik ini. Nanti akan muncul, Bapak Ibu semua. Jadi enak banget. Ini kita tuh sudah pasang Google Analytics di landing page step-setnya gitu. Jadi seperti Google Analytics kita bisa data tuh. Orang-orang yang masuk ke di sini tuh berapa gitu. Ini 24 jam terakhir nih. Oh, nggak ada ya 24 jam terakhir. 7 hari terakhir lah, nggak. Atau 30 hari terakhir. 30 hari terakhir. Nah, 30 hari terakhir total yang visit 1000 Bapak Ibu semua. Unique visitornya 900, bounce rate-nya 78%. Wah, ini tinggi banget ya. Yang masuk terus bounce rate-nya tutup kembali gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, mana yang paling tinggi. Nah, paling tinggi tanggal 6 Mei. Ya, kenapa 6 Mei? Karena 6 Mei awal mula dibukanya Tabset ini ya, Tabset Mastery Series batch pertama. Itu dibukanya itu lonjakannya tinggi ya. Nah, 6 Mei seperti itu. Jadi ada data-datanya nih. Luar biasa ya. Terus apa lagi? Nah, kita ketahuan juga nih datanya, ini yang pakai mobile atau pakai desktop mana. Nah, ternyata yang paling banyak itu pakai pakai mobile ya, mobile, pakai HP paling banyak. Ada juga yang pakai tablet, pakai tab ya, cuma 2 ya. Pakai desktop itu 300, pakai mobile, pakai HP itu 800. Terus apa lagi nih? Nah, ini negara-negaranya. Nah, ini ada dari Indonesia, Singapura, SGT apa Singapura ya? Terus ya US, ya seperti itu. Nah, browser yang dipakai apa? Nah, ini dari browser mobile, banyak ya, 600. Ya. Terus apa dari Chrome, langsung website berarti desktop, ada juga. Dari Samsung Internet, wah ada. Dari Hightech nih, Hightech apa ya? Baru tahu Hightech. 45, ya ini ada yang nggak kedeteksi 85.
Operating sistemnya, nah ini ada Android, Android yang paling banyak, ada Windows, ini berarti desktop tadi ya. Ini ada yang nggak kedeteksi, ada yang pakai MacBook, macOS ya, ada juga. Ada yang pakai Linux ternyata, luar biasa ya. Yang pakai Linux, yang akses ini. Terus jam-jamnya nih, mana jam yang paling tinggi? Jam yang paling tinggi ternyata jam 6 sore ya, jam 18 tuh, sampai 168 visitor. Ini jam-jam trafiknya. Nah, dari sini kita bisa data, Bapak Ibu semua. Apa fungsi data-data ini, Bapak Ibu semua? Ini kita bisa nanti lebih jauhnya diiklankan. Nanti kita iklankan dengan target-target, misalkan kita bisa targetkan kepada orang-orang yang pakai Android. Nah, udah fokuskan kepada orang-orang yang pakai Android saja, berarti pakai HP aja, seperti itu. Lalu kita bisa setting tuh jamnya juga di iklan tuh bisa juga, Bapak Ibu semua. Tambah lagi nih traffic user-nya, nah ini ada yang nggak kedeteksi ya, traffic user-nya dari mana, traffic source-nya. UTM-nya, oh ya kita nggak pakai ya soalnya ya, di TMS ini nggak pakai traffic source, nggak pakai UTM, dia nggak kedeteksi, seperti itu. Top region-nya, nah ini nih kota-kota yang dipakai. Kota-kota yang apa namanya itu, yang paling banyak di mana? Jakarta, ini Jakarta ya, 297, West Java 225, East Java 187 ya. Sentral Java segini. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya bahwa yang paling banyak itu di mana, gitu ya. Di menentukan target 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 market kita ternyata paling banyak di kota-kota mana. Nah, ini menentukan, nanti apa namanya tuh, untuk targeting audiens kita, seperti itu. Top city-nya, nah ini kan tadi provinsi, nah kotanya mana? Yang paling banyak Jakarta ya. Jakarta Jakarta berapa ini? Total 600 ya, Jakarta 288, Bandung 111, 110 ya. Terus apa lagi? Ini nggak deteksi, ada satu yang kotanya nggak kedeteksi, ada Surabaya, ada Bekasi, seperti itu. Referral, direct langsung ya rata-rata ya. Direct ini cuma satu, seperti itu. Nah, ini data statistik yang masuk ke landing page. Nah, yang udah masuk ke landing page ini berapa yang daftar? Nah, itu bisa kalian di sini. Nah, tombol ini Bapak Ibu semua, view action ya, di bagian view action ini. Kita klik, nah kita akan tahu nih. Nah, total action selama 7 hari terakhir, jangan 7 hari, 30 hari terakhir. Nah, ya. Apa namanya tuh, sekitar 736. Jadi tadi berapa di page testnya selama 1 bulan tuh sekitar berapa tadi ya? Selama 1 bulan itu 1.100, dari 1.100 ini yang daftar itu total action 78, 78, 736 nih, ketahuan ya. Unique visitornya segini, action per visitornya juga sama, ya. Terus, nah ini apa nih ya, top countries-nya ya. Data-data lah seperti itu ya, ini action, apa ya? Ya ini action-action-nya berarti ya. Referral, top city, nggak muncul ya, seperti itu. Jadi 700-an, kurang lebih seperti ini. Nah, ini data statistik di landing page-nya kita. Itu penting banget, bagus nih, biar kita tahu ya, penting banget ini tuh data-data statistik seperti ini, Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada ya otomatis di sini ya. Ntar saya coba cek lagi di yang lain. Ada kalau nggak salah, bentar ini. Ini nih. Sini kita cek yang ini, statistik 7 hari, 30 hari terakhir ada nggak? Nggak ada. 90 hari terakhir nggak? 90 hari terakhir ada ya. 90 hari terakhir itu 5.000, nanti ketahuan di sini ya. Nah, ini Facebook, Instagram, nah browser distribusinya dari mana? Dari Facebook, dari Instagram. Ini karena saya iklankan dulu. Landing page ini saya iklankan. Ini dari Android ya. Ini ada yang nggak terdeteksi karena, apa namanya tuh ya, karena bukan di landing page utama sih, seperti itu, di typesetnya. Terus jam-jamnya yang paling banyak berapa nih? Ini jam 10 pagi ya, 10 pagi, seperti itu. Traffic shot-nya, nah ini ada kan, FB Ads tuh. Ini ada FB Ads 1.600, ya ini juga sama, ada dari Facebook Ads. Dari bio IG, ada ya 27.
UTM-nya nih ada juga yang ini ada yang nggak deteksi karena ada yang nggak pakai flyer. Nah ini pakai flyer, broad advantage gitu ya. Fade, edge copy 2 gitu dinamain UTM-nya. UTM-nya kita bisa buat sendiri ya. Ada webinar satu nih. Ini kita UTM campaign-nya webinar satu, webinar tab set 1.200 ya seperti itu. Dynamic content DC, webinar AI, flyer dan sebagainya. Top cities-nya mana nih? Jakarta ya, paling banyak Jakarta. Itu paling banyak Jakarta, Jakarta, West Java. Top referralnya mana? Direct langsung dari Facebook, iklan, Instagram, ya itu karena diiklankan ya. Kalau view action-nya kita cek 90 hari terakhir dari 5.000 tadi ada 1.200 ya. Nah, 1.200 seperti itu. Ini data-datanya nggak terlalu ini sih. Yang penting tahuan ini ya 1.200-an dari 5.000 ya. Ya UTM-nya tadi bisa dibagi dipasang ya di sini ya. Nah, yang bagian apa nama ini tuh pantai ya, kita klik, kita tambahkan tuh UTM-UTM-nya bisa tambahkan Facebook Ad, campaign source-nya, campaign medium-nya apa, campaign name-nya tadi, terus campaign kontennya juga apa. Nah, ini akhirnya final URL-nya. Kita tinggal copy baru diiklankan. Seperti itu. Eh, ini data analisis dari Tapset, Pak Rizaldi, dari Tapset sendiri, Pak. Jadi nggak berbeda, itu langsung di sistemnya Tapset sudah ada data statistik, jadi enak ya. Ini caranya tadi, apa namanya tuh, masuk ke bagian edit, statistik nih, ini, di samping ikonnya setting pengaturan, ada statistik ya, ada statistik. Nih yang ini kita klik aja. Nah ini dari tab set ya, jadi dari tab set seperti itu nih, itu dari tab set. Jadi ketahuan data statistik ini dari tab set bukan dari Meta. Seperti itu Pak Rizaldi ya. Ini dari Tapset. Jadi udah disediakan nih data statistik seperti ini. Jadi ini untuk campaign marketing ya, untuk campaign marketing ya pemetaannya seperti itu. Jadi kita bisa akurat nih, gitu. Mana yang paling banyak, mana yang paling Pareto, gitu kan, mana yang paling bisa winning seperti itu. Jadi lebih tahu lah. Eh, dari sini ya ada di Tapsetnya langsung, bukan dari Meta. Oke, itu mungkin pembahasan kali ini. Kita sudah membahas terkait beberapa hal, berbagai hal. Gitu ya, terkait tadi pixel, terkait custom domain, terkait Google Search Console, dan juga terkait statistik data ya, yang ada di website, seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, silakan saya buka diskusi pertanyaan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kita udah jam 9 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh, baik materi ini ataupun yang lain terkait website juga boleh, silakan. Ya, selain dari materi, itu juga boleh. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan ya. Tapi yang di chat-chat udah saya jawab sih. Siapa Yang di Kang? chat-chat udah jawab. Oh iya, Pak Saman, silakan. Ini mau nanya, itu kan di Workspace, itu Mhm, kan bisa dibuat page-nya banyak ya. betul bisa banyak. Eh, tapi di situ cuma bisa buat satu domain aja. Satu workspace, satu domain, Pak. Ini yang Pas ini. itu kan, terus Ah, di bagian, hmm, terus yang bagian page-nya kan bisa buat banyak tuh kan. betul, page-nya bisa banyak. Hmm. Terus yang page-nya ini eh, fungsinya apa ya Kang? Karena kan cuma satu domain aja yang bisa dipakai buat Maksudnya page. URL-nya, Pak. Pak Salman, Oh, URL-nya. Ini kan contoh tadi, ini kan yang tadi Adin ya, saya ya. Adin Digital. Nah, ini URL-nya, Pak. Nih lihat. Nah, ini Adin Digital. Domainnya Adin Digital, adin.website.ai. Nah, URL-nya page-nya Kiam Circle. Nah, oh. ini Hmm. gitu. Terus ada lagi nanti yang lain. Nah, ini contoh. Lihat tuh lagi. Nah, URL-nya beda lagi nih. adin.website.ai, tukang upload FBMP.
Nah, seperti ini. Ini namanya tuh page-nya ini, gitu. Gitu, Pak. Terus mana lagi nih? Nah, ini juga sama misalkan ya. Tuh, adin.tapset.ai itikaf ya. Seperti itu. Jadi page-nya itu ini nih, halaman URL-nya ini nih. Itikaf Al-Absor seperti itu. Gitu Pak Berarti, Salman. Jadi di sini yang unlimited itu mm, page ininya. berarti bisa ditambah page-nya ya di belakangnya ini. Ditambah bisa ya URL ini bisa digonta-ganti. Oh, oh Betul. gitu. Oke, contoh nih Pak. Ini yang tadi Mm, yang itikaf ya. mm, Itikaf kan ini ya, itikaf eh, strip Al-Absor ya. Kita ganti caranya, masuk ke bagian setting edit, edit yang bagian page-nya itu tadi di sini. Kita klik edit, masuk ke bagian setting di atas, klik. Nah, paling bawah apa ini dah? Di bagian slide, Pak. Pak Salman. mm, Nah, ini tinggal ganti nih kita pengen apa. Di sini saya coba ganti jadi itikaf aja ya. Nah, itikaf. Jadi nanti slide-nya adin.tapset.ai/itikaf. Nah, kita simpan. Nah, ini ketika kita refresh bakal hilang. Not found kan? mm, Bakal not found karena ya emang nggak ada. Ya aja kan udah berubah nih. Karena jadi ganti itikaf. Nah, kita jadi ganti itikaf. Kita search, baru ada. Seperti ini Pak Salman. mm. Gitu ya. Oke. Itu page-nya jadi unlimited ya. Gitu. Silakan. Ya, gimana? Paham bisa dipahami Pak Salman? Iya, bisa. Bisa. Oke, Ya, alhamdulillah mantap. ya. Ya, Siap, silakan. terima kasih. Sama-sama Pak Salman. Bingung kecepatan. Ya, Pak Agus, silakan ada yang yang bingungnya yang bagian mana, Pak Agus? Kalau Kang, bingung dari awal, oh iya silakan. Pas siapa nih? saya Ardian Kang. Supaya ini Kang, jadi dari yang diterangkan awal tadi, berarti bisa nggak apa sih dirangkum artinya gini, kalau yang ini tujuannya untuk apa, yang ini tujuan untuk apa gitu. Jadi kan banyak tuh, ada yang barusan kayak diganti, ini tujuannya untuk apa, ada yang meta tujuannya untuk apa ya. Jadi kita Mm, ngerjain itu apa ya, ada tujuannya tuh, oh ini buat nambah traffic, oh ini buat ini gitu. Mungkin bisa di summary gitu Kang, oke, mungkin ya, siap. Oke, summary aja. mantap, siap. Nah. Oke, Pak Dian. Tentu, Pak Dian, tentu. Oke, kalau di summary jadi penutupan dong ya di akhir. Ya, maksudnya gitu. Jadi kita nanya juga, oh paham nih, oh jadi gitu, Oh iya, maksudnya benar. gitu maksudnya. Saya juga tadi juga Siap. sama kecepatan nih apa nih maksudnya? Cepetan ya. Iya. Iya. Nah, Ya, 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 oke. TMS ya. Nah, oke tadi kita sudah pixel ya. Pertama, singkatnya kita udah membahas tentang pixel. Tujuan pixel itu apa? Untuk melacak pengunjung. Nah, pixel ini adalah pihak ketiga di luar Tapset. Pihak ketiga itu Facebook, Google, TikTok, itu pihak ketiga. Nah, mereka platform-platform Facebook itu kan punya database ya, database audiens yang menggunakan Facebook gitu, dunia maya sosial media. Mereka tuh database-nya banyak banget lah gitu, audiens sosial yang menggunakan Facebook sama Instagram tuh kan banyak tuh. Kolamnya tuh kan di sana banyak. Nah, kita perlu mendatangkan traffic, benar nggak? Karena kalau misalkan ini kan landing page kita udah jadi nih. Ya ini kan landing page kita jadi. Lalu persoalan berikutnya, siapa yang udah melihat landing page kita kan gitu tuh. Berarti kalau bahasa sederhananya, kalau misalkan kita punya toko offline, punya ruko nih, kira-kira yang melewat, yang lalu lalang di depan ruko kita itu berapa banyak kan gitu. Itu disebutnya tuh traffic. Jadi kalau misalkan ruko kita di pinggir jalan, nih kira-kira orang-orang yang lewat di depan ruko kita, baik itu motor, baik itu pejalan kaki, baik itu mobil, itu disebut adalah traffic. Per jam berapa, per hari berapa, itu disebutnya traffic. Kalau bahasa online, itu disebutnya reach atau jangkauan, gitu. Nah, kalau misalkan ruko kita yang di pinggir jalan ini, trafficnya dikit, itu kan percuma gitu. Maksudnya nggak strategis lah bahasanya itu kalau di dunia offline
gitu. Makanya kita perlu nyari tempat strategis ketika mau buka ruko. Di pinggir jalan yang misalkan belokan, ramai, padat penduduk gitu kan, terus misalkan dekat anak-anak sekolah dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Kalau Bapak Ibu semua memperhatikan mie gacoan. Mie gacoan itu target marketnya siapa? Anak-anak sekolahan, dari mulai SMP, SMA, kuliahan. Makanya mie gacoan dia buka, tempatnya gitu, itu nggak pernah jauh di tempat sekolah. Pasti deket dengan tempat sekolah, baik itu sekolah SMP, baik itu sekolah SMA, baik itu universitas. Kenapa? Karena sesuai dengan target market kan, traffic. Nah, sehingga untuk bisa mendatangkan traffic. Nah, itu kan offline tuh. Nah, online tuh kan kita si landing page ini, Bapak Ibu semua, landing page ini itu kan juga sama seperti ruko di dunia offline, kan gitu. Berarti berikutnya adalah gimana caranya mendatangkan traffic agar orang-orang itu mau masuk atau masuk kepada website kita, masuk kepada toko kita. Kan gitu tuh caranya gimana, kan gitu. Ini orang tuh nggak tahu nih link kita, nggak tahu link ini kan kita nggak tahu, maka link ini tuh perlu kita sebar sebanyak-banyaknya. Kemana? Ke tempat orang kumpul. Di mana orang tempat kumpul di dunia maya, itu pas di sosial media berarti, di Facebook, di Instagram. Maka kita perlu disebarkan tuh link kita, website kita ke sosial media. Caranya gimana? Berarti kan kita harus punya akun, bener nggak? Punya akun Facebook, punya akun Instagram, kan gitu. Oke, berikutnya adalah ketika kita punya akun Facebook, kira-kira itu pertemanannya berapa? Kan gitu ya. Ketika kita satu kali posting, itu kira-kira berapa yang like, berapa jangkauannya, berapa yang komen kan? Kehitunglah. Kalau kita misalkan temannya cuma 1.000, itu berarti di bawah 10% tuh jangkauannya, gitu. Begitupun ketika kita upload di Instagram, follower kita berapa gitu, itu berpengaruh gitu. Nah, maka caranya untuk bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya dengan cara iklan. Iklan di Meta, kenapa? Iklan di Facebook sama iklan di Instagram, gitu ya. Iklan di Facebook itu cara mudah kita untuk bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, walaupun pertemanan Facebook kita, walaupun fans page kita itu like-nya dikit, follower-nya dikit, termasuk akun Instagram kita itu juga follower-nya mungkin baru 1.000, baru 5.000 kan gitu ya, dikit. Tapi ketika di-boost dengan cara iklan, orang-orang tuh jadi tahu terkait website kita, terkait campaign kita, terkait marketing kita. Sehingga ketika mereka tahu lalu mengklik, masuklah ke website kita. Itulah yang disebut dengan traffic. Nah, sudah masuk nih, udah masuk traffic, ya, udah masuk ke landing page, ini kita perlu data, bener nggak? Bapak Ibu semua, kenapa Mingga Coan tadi akhirnya menemukan untuk buka cabang Mega Coan itu senantiasa, di tempat-tempat dekat sekolah. Karena mereka sudah punya data, karena mereka sudah menentukan target marketnya. Maka mereka hitung tuh dengan jumlah siswa berapa, jumlah murid-muridnya berapa, jumlah mahasiswanya berapa gitu. Dari jumlah itu dia kira-kira hitung yang masuk ke Mega Coan dan belanja itu kira-kira berapa persen. Itu ada persentase gitu, ada persentase gitu kan, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan traffic gitu, disebut dengan traffic. Dan dari sana itu kita perlu grab, perlu data, bener nggak? Orang-orang yang masuk ke gini, orang-orang yang masuk ke Mega Coan itu kan daftar beli misalkan, dia mungkin diminta database, diminta namanya, bener nggak? Atau nggak diminta nomor WhatsApp-nya misalkan gitu kan, seperti itu. Ada beberapa toko yang sampai seperti itu. Nah, itu tuh untuk menyimpan data, gitu. Untuk menyimpan data. Kalau offline kan gampang ya gitu menyimpan datanya tuh gitu. Ataupun tadi Mega Cuan enak banget karena udah bisa hitung-hitungan lah. Jumlah siswa, jumlah mahasiswanya berapa, persentase yang datang ke Mega Cuan berapa, itu mereka punya data seperti itu. Akhirnya dia bisa menentukan buka cabang di sana, dekat tempat sekolah. Nah, sedangkan kita di dunia offline untuk bisa nyimpen data itu pakai apa? Salah satunya pakai pixel, Bapak Ibu semua. Salah satunya pakai pixel. Nah, itu kan betul. Tadi diberi contoh pembeli setelah check out kirim struk
penjual cek dan konversi rekening kita sendiri. Iya, Pak Rizaldi ya, ada itu di form order typeset ya, gitu. Nah, itu traffic pertama, pixel. Jadi fungsi pixel itu untuk menyimpan data orang-orang yang udah masuk ke landing page kita. Nah, tadi seperti yang saya lihat kan, itu kan data tuh, data terkait ini nih. Oh, ini 30 hari. Kita coba. Oh, ini cuma satu visitor ya. Nah, ini kita punya data. Jangan yang ini datanya kurang menjual. Datanya kurang menjual. Workspace bagi tadi itu yang di mana ya? Oh, yang di webinar ya. Page yang TMS. Kita coba cek yang TMS, statistik. Nah, dengan adanya data ini, kita punya data gitu. Oh, ternyata yang masuk ke website kita dalam 7 hari terakhir itu 106. Kalau mudahnya berarti yang lewat di depan ruko kita itu ada 106. Pertanyaan berikutnya, dari 100 itu berapa yang jajan? Berapa yang beli kan? Nah, itu tuh perlu data gitu. Nah, data ini kita punya tahu data ada 100 orang itu dari mana gitu. Dari data-data yang disiapkan oleh pihak ketiga. Yaitu siapa tadi? Facebook gitu kan. Terus Google, Facebook dengan pixelnya, Google dengan Google Analytics-nya, gitu kan, TikTok dengan pixel TikTok-nya. Seperti itu. Nah, itu data-data untuk menyimpan gitu. Lalu tujuannya untuk apa pixel tersebut? Untuk kita iklankan nanti disebutnya itu retargeting. Gitu. Jadi ketika orang yang udah masuk ke landing page kita, ya masuk ke landing page ini, kita akan retargeting lagi, kita iklankan lagi, gitu. Agar mereka tuh masuk lagi ke sini dan mereka daftar, kan gitu ya. Nah, itulah fungsi dari pixel, gitu ya. Nah, itu pertama, bisa dipahami ya insya Allah ya, untuk datangnya untuk apa namanya tuh, melacak pengunjung ya, melacak pengunjung. Jadi untuk menyimpan data yang masuk ke website itu berapa, gitu kan, lalu berapa yang daftar, berapa yang beli, berapa yang check out. Nah, itu perlu data gitu. Nah, yang nyimpen data itu disebut pixel tadi, itu ya, seperti itu. Lalu custom domain. Apa sih fungsi fungsi dari custom domain? Fungsinya itu untuk lebih kepada branding Bapak Ibu semua, agar itu nggak melekat ke website, kan gitu. Misalkan, eee, contoh nih, ini ini Avia ya, Avia Avia haivastore.website.ai. Nah, ini masih pakai website.ai ya, orang-orang tuh pasti bisa bisa juga paham gitu, "Oh, ini pakai website ya, dia websitenya landing page-nya ya." Nah, kalau gitu berarti dia bisa dihapus tuh si subdomain ininya ya. Nah, bisa langsung ke sini kan, "Oh, dia tuh ternyata pakai landing page builder ini." Kan gitu. Tapi kalau udah custom domain, itu full berarti. Full udah pakai Havia gitu, havia-store.com. Sehingga nggak tahu tuh, apa namanya tuh, dia pakai apa gitu platformnya. Nah, ini menaikkan personal branding, naikkan branding gitu, bahwa itu tuh website ini lebih profesional Bapak Ibu semua. Nah, dengan menaikkan branding, menaikkan bukan personal branding ya tadi, mohon maaf. Menaikkan branding, menaikkan misalkan profesional, itu meningkatkan trust. Artinya website ini terpercaya. Karena kunci sekarang, ketika misalkan orang-orang bisa beli gitu kan ke website kita, salah satu kuncinya itu adalah trust. Lalu gimana caranya kita tuh orang-orang yang masuk ke website itu langsung muncul rasa trust, muncul rasa percaya gitu ke website kita, bukan website penipuan, kan gitu tuh. Nah, salah satu di antaranya dengan domain, Bapak Ibu semua. Domain itu meningkatkan trust, meningkatkan profesionalisme, gitu, meningkatkan profesionalitas kita, bahwa website ini dia profesional, gitu kan. Apalagi udah pakai .co.id, udah itu mah aduh, kalau domain udah pakai .co.id Bapak Ibu semua, itu tuh udah profesional banget. Kenapa? Karena syarat untuk bikin .co.id, domain itu syaratnya tuh harus ada surat perusahaan, harus ada PT kalau nggak salah ya. Ini saya dulu-dulu ya, nggak tahu sekarang belum pernah beli lagi gitu. Itu harus syarat-syaratnya tuh harus ada syarat-syarat perusahaan, harus ada PT gitu, syarat-syarat PT atau CV atau NPWP kalau nggak salah ya. Harus ada KTP, NPWP juga. NPWP aja sekarang Kang.
Tuh kan ada npwp aja kan, Hmm. .co.id seperti itu. Nah, artinya ketika website kita sudah pakai domain .co.id, artinya memunculkan rasa tadi, trust tadi, memunculkan rasa profesionalitas tadi. Sehingga orang-orang tuh lebih percaya gitu, "Oh ini bener nih, profesional nih, terpercaya nih websitenya." Sehingga ketika saya beli di sini tuh nggak akan ditipu gitu. Itu kaitannya meningkatkan brand ketika kita custom domain. Nah, itu yang kedua ya. Nah, materi kita yang kedua ya ini. Jadi tampil profesional ya dengan custom domain tadi. Ketiga, terkait integrasi dengan Google Search Console, Bapak Ibu semua. Google itu sampai sekarang masih merajai dengan sistem Google Search Engine-nya, Bapak Ibu semua. Orang-orang gitu ya, dengan yang misalkan mencari kebutuhan, itu masih ke Google. Ketika dia mencari sesuatu tuh pasti di Google. Jadi penting untuk menaikkan authority tadi, meningkatkan trust juga gitu ya. Itu ketika website itu masuk ke Google, Bapak Ibu semua, gitu. Orang misalkan, contoh sederhana lagi ya, misalkan saya tuh lagi pengen bikin website, maka kita akan searching kan di Google tuh, eh, apa namanya tuh, platform untuk buat website. Nah, ketika orang searching seperti ini kan ke Google, nah maka akan muncul tuh platform mana aja nih. Nah, ini naikkan naikkan traffic disebut lagi. Jadi traffic tuh ada namanya tuh search engine market, bukan search engine ya. Ada SEM, ada satu lagi apa ya? Saya lupa lagi. Gitu. Ada eh search engine marketing sama search engine apa ya? Satu lagi lupa lagi saya. Jadi ada yang dia tuh berbasis Google dengan searching seperti ini, ada yang berbasis sosial media gitu. Kalau bahasa sederhananya traffic, itu ada traffic yang organik, ada traffic yang berbayar. Nah, dengan Google Search ini ketika website kita masuk ke Google gitu, itu masuknya nanti mendatangkan traffic secara organik gitu, dengan cara SEO, Search Engine Optimization tadi. Jadi ketika orang searching ini nih, platform untuk buat website. Nah, ini Hostinger tuh paling atas kan. Artinya orang-orang tuh akan paling besar mengklik ini gitu. Akan ketika muncul paling atas, itu akan diklik gitu. Jadi paling besar potensi untuk dikliknya. Nah, ketika udah muncul paling atas dan pertama ranking satu disebutnya, ini kan disebutnya tuh ranking satu. Dan itu mendatangkan traffic gitu dengan cara gratis. Nah, inilah fungsi dari Google Search Console itu. Website kita sudah terdaftar di Google. Lalu ketika kita mentargetkan keyword ini disebutnya tuh keyword ya. Kita mentargetkan keyword ini gitu dengan artikel-artikel, dengan landing page, dengan semuanya, sehingga nanti ketika di-search gitu ya di Google dengan keyword ini, itu website kita muncul paling atas. Yaitu seperti itu. Nah, di sini kan website nggak masuk ya, website nggak masuk gitu. Contoh seperti ini nih, terus apalagi nih, kita coba WhatsApp marketing. Tools WhatsApp marketing, Drip Center masuk nggak nih? Seperti ini, kira-kira apa platformnya ya? Kalau Drip Center mah ini sponsor iklan. Nggak masuk. Nah, di sini ya. Ini mah nggak ini, iklan saya itu mah. Nih, yang pertama kontak ya. Nah, kontak dia itu terus WhatsApp marketing tuh. Apa, Kiskus ya, ini Kiskus. Ini, Use Insider ya ini. Apalagi? Wah, ini kita yang lokal-lokal nggak ada ya, semuanya internasional semua, platformnya gitu, tuh. Oh, ini ada sender tuh, sender ID kan gitu, ketika diklik, nah muncul kan ke sini, ini tuh traffic gratis loh, gitu ya, ke sini nih. Nah, ini nggak dibuka lah, ini kompetitor kita. Sebetulnya seperti ini, gitu. Nah, ini membuat fungsi dari Google Search Console itu gitu, agar website kita tuh bisa ke data atau terdaftar di Google gitu, dan kita bisa langsung pakai SEO namanya tuh, Search Engine Optimization. SEO itu salah satu strategi mendatangkan traffic secara organik gitu. Seperti itu fungsi, manfaat, tujuan dari apa? Dari tadi ketika kita pakai Google Search Console ya, untuk performa si SEO dasar ya. Jadi apa sih SEM sama apa gitu.
Sam marketing sama Sam. Bukan ini. Ya, search engine marketing ini ya yang pakai Google itu, sama satu lagi search engine media sosial gitu. Saya lupa lagi ya. Nah, itulah kurang lebih. Nah, itulah fungsi dari Google Search Console ya. Gitu, agar kita muncul di Google, karena Google tuh masih sebagai, platform terkait search engine yang paling paling besar ya, gitu. Seperti itu. Paling besar masih di Google. Jadi orang-orang tuh pasti searching ke sini dan itu mendatangkan traffic yang luar biasa ya, seperti itu. Gitu. Itu fungsi dari Google Search Console tadi. Ketika website kita didaftarkan ke Google Search agar muncul nih. Contoh kemarin itu ada deh kalau nggak salah ya, Go Typeset. Go Typeset. Ini typeset.com, Go Typeset. Kemarin tuh ada yang demo ya. Siapa sih yang demo tuh? Bentar, ada yang demo kemarin tuh Pak Baska ya. Eee, nah ini nih, dia tuh udah muncul. Bentar, dia tuh ini apa namanya, kelas Drip Center ya. Kelas Drip Center nih kita coba searching. Kelas Drip Center. Nah kan, nih muncul kan, rahasia Drip Center terbongkar. Ini dari Typeset ya. Go.typeset.ai ini. Jadi muncul halaman pertama ya. Tuh. Jadi seperti ini enaknya. Ini juga ada tuh kan, kursus privat full stack developer Center. Nah ini dari Typeset ya. Nah ini typeset.ai, ininya dari Workspace ya. Nih kita cek. Tuh diarahkan ke sini. Oh ini harus pakai OTP ternyata ya. Harus pakai OTP ya. Gitu. Nah ini fungsi kemarin ketika apa namanya tuh ditambahkan Google Search Console tadi. Jadi kedeteksi langsung ya di halaman pertama Google dengan keywordnya ini, kelas Drip Center atau ini atau headline ini ya, rahasia Drip Center terbongkar. Kita coba cek cari rahasia Drip Center. Muncul nggak rahasia Drip Center? Nah muncul juga ya, jadi ranking 2 nih dia ya. Ya muncul juga nih, bagus ini. Sama Google Gemini kedeteksi nih. Wih, ada Drip AI. Kebaca juga. Oh, mantap mantap. Nah, muncul ya ranking 2 nih. Drip Center-nya tetap. Nah, ini tapi muncul nomor 2. Ini dari ini ya, dari apa namanya tuh, Typeset ya. Ini ketika kemarin dari Google Search Console. Nah, ini demonya nih. Nah, ini demo yang dibuat Pak Baska ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Itu manfaat dari yang materi ketiga hari ini kita, ya yang ini. Nah, kalau yang ini lebih kepada apa namanya tuh, membaca data ya seperti tadi, lebih kepada membaca data aja, kita biar nanti akurat gitu. Maksudnya akhirnya kita bisa ngambil keputusan dengan data-data tadi, apakah kita iklannya hanya fokus di Google, hanya fokus di Android saja, fokus di Jakarta saja, dengan targeting audiens lokasinya gitu, atau di mana. Nah, itu dengan data-data yang tadi udah kita, apa namanya tuh, lihat gitu, seperti itu. Gitu gitu kurang lebih ya. Jadi kesimpulan, manfaat, goals, tujuan, ataupun benefit dari materi-materi yang tadi udah kita jelaskan dari awal. Seperti itu, ya. Nah ini yang pakai ya, ini dia luar biasa user kita, ini udah pakai dari iklan ini. Dia udah pasang pixel juga ya, pixelnya sudah pasang cuman nggak muncul, untuk skincare ya, tuh. Ini paket-paketnya, ya, gitu, bagus semua. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Kang mau nanya, Silakan Pak Muim. nah itu kan tadi kita kan sebelum buat landing page ya, apa buat workspace dulu ya.
Nah, Mm-mm. kan terus kan tadi dijelasin kalau buat WordPress, terus nanti di dalamnya ada landing page banyak banget gitu kan, bebas unlimited gitu. Nah, Betul, cuman kan kalau misalnya di workspace itu kan nanti yang kalau memang dari Tapsite kan berarti belakangnya ada domainnya Tapsite gitu. betul. Nah, Putus-putus, kalau Pak. kalau misalnya, sorry, Batu. Dari WordPress itu kan nanti kan bakal kebaca sama eh, orang yang buka website kita kan, gitu. Tapi kalau Mm. misalnya kayak memang benar-benar dibuat kayak website gitu kan, kalau website itu kan kayak ada navbarnya itu kan kayak misalnya tentang terus lokasi, terus ada misalnya kalau misalnya kita kayak mau buat kayak toko online itu gimana itu? Bisa nggak kira-kira dari typeset ini? Contoh misalnya Bisa, Pak. dari pertama kan untuk home base home-nya kan home-nya ya tadi yang pertama gitu. Terus nanti yang pack kedua mungkin katalog aja gitu. Atau mungkin yang ketiga nanti mungkin alamat atau kontak person kita atau gimana gitu. Atau per Mm-mm. kategori Bisa, lah. Pak. Bisa, Hmm. bentar. Ada nggak contohnya? Bentar, bentar, bentar. Saya contohnya harus dicek-cek dulu ya. Langsung kita buat aja deh ya, Pak. Nah ya boleh. Pasti kan buatnya navbar dulu ya. Maksudnya Iya, kita buat navbar dulu. Bentar, yang mana ya? jadi dia di encore gitu ya kayak nanti ya. Bukan Anchor, Oh tapi bukan ya. langsung URL-nya. Nah, di sini kita ini edit dulu ya. Landing page-nya kita minta aja. Bentar, ini agak lemot. Kita tambah section, pilih template. Di template Pak ada navbar, Pak. Oh template, oke. Ada scroll ke bawah ada navbar. Nah, ini Pak. Ah, kita klik navbar ini. Navbar simple aja ya. Iya, simpel aja, Pak. Cek. Ini lemot banget ya. Saya. Kita hapus dulu tutup ini yang bikin nggak kuat. Nah, ini di bawah nih. Kita pindahkan dulu ke atas. Nah, kita refresh dulu. Nggak bisa digeser ya. Berarti kita pilih yang bagian layar ini. Nah, kita pindahkan ke atas. Bisa nggak? Ih, bisa. Coba. Nah, itu udah. Hmm, Tadi udah. Jadi udah ya. Naikin lagi. Klik. Udah. Nah, close dulu. Oh, di atas ya. Ya. Nah, Sip. Kita cek dulu. Ada di atas ya. Nah, itu tentang nah, kami, program, manfaat ya. nah ini kan anggap aja home-nya gitu kan. Nah, terus Hmm, misalnya kita kayak mau buat ya kayak katalog produk lah gitu. Maksudnya kayak kalau misal saya kan buka kayak apa ya eh sublimasi jersey ya jadi katalog jersey misalnya jersey ini misalnya pack 2 nanti katalog jersey bola nanti badminton gitu yang di pack ketiga gitu jadi dia cuma ngisi betul. doang katalog doang untuk di packnya jadi untuk yang pertama itu ya kayak copywriting gitu jadi tinggal nanti untuk ke ininya misalnya customer ada kan minta katalognya gitu jadi tinggal kirim link doang gitu itu bisa nggak? Oke. Paham kan, Nah, Kang? ini kan homepage udah jadi. Hmm. Homepage-nya udah jadi. Bapak tinggal buat page-page ini aja tadi yang katalog-katalog itu. Jadi kita bikin lagi page tentang kami, kita bikin lagi page tentang program, kita lagi bikin page lagi tentang manfaat.
FAQ dan infak gitu. Caranya, berarti kan di sini kita coba masuk lagi ke workspace, masuk workspace di sini. Masukkan ini ya, tadi yang pakai adin ya, ini. Nah, ini saya coba yang itikaf ini ya. Mm-mm. Nah, ini page-nya kan, anggaplah page-nya ini. Ini katalog dan sebagainya kan. Ya. Kita copy aja linknya, lalu kita masuk lagi ke landing page homepage yang pertama tadi, yang ini. Lalu kita edit yang navbarnya ini. Navbarnya kita edit di bagian tadi layar ya. Klik edit HTML. Nah, di sini nah ini Pak, kita masukkan ke sini. Yang link ini kan about nih, tentang kami nih. Saya Mm-mm. ganti jadi link yang tadi. Nah, landing link page-nya. Nah, link ini, lalu ganti saya nih, namanya jadi itikaf. Itikaf. Kita save, berubah jadi itikaf. Kita coba refresh. Ini masih tentang kami ya. Kita klik. Nah, itikaf kan? Nah, kita tinggal diklik nih. Kita mau ke, oh saya pengen ke menu itikaf, berarti tinggal diklik. Nah, langsung kan ngarah ke sini, Pak. Tuh. Jadi ini kan, apa namanya tuh? Bisa tuh. Langsung ngarah ke landing page itikaf. Gitu. Seperti itu. Nanti di page itikaf ini tambahkan lagi navbarnya untuk sama persis seperti ini nanti itikaf, program, manfaat sama infaknya. Biar nanti bisa muncul lagi awal gitu, Pak. Tuh. Oh, oh, iya, 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 iya. Jadi biar bisa muncul ke home-nya lagi ya. Ya, Nanti balik lagi ke home gitu ya. Jadi buat untuk linknya lagi ya. Berarti di HTML-nya mm-mm, diubah nanti. betul. Ini kan nggak bisa diklik ya, nggak ada sectionnya. Kita Ya. masuk bagian layar aja, klik yang tombol ininya. Nah, ini kode itunya. Lalu ganti nih. Nah, ini yang bagian ininya, href-nya ya. Tuh, kita coba ganti lagi nih yang kedua nih. Yang kedua ke mana nih? Ke Egrol nih ya. Kita coba ke Egrol. Ke sini. Nah, ini copy linknya lagi. Kita masuk ke buildernya tadi di sini. Kita ganti nih link yang ininya lagi ke yang tadi Egrol. Kita paste. Nah, udah kan? Nih linknya udah berubah. Namanya diganti nih, bukan program, tapi Egrol. Tuh, ini. Nah, kita save lagi ya. Nah, udah berubah. Kita coba refresh. Nah, Egrol ketika diklik lagi, langsung mengarah ke Egrol, Pak. Gitu. Ini dibuat page-page-nya satu-satu dulu. Tadi katalog misalkan yang baju badminton, katalog baju futsal gitu. Itu dibuatkan dulu page-nya satu-satu. Nanti di navbarnya ditambahkan linknya. Tapi kalau misalnya dibuat page-nya satu-satu itu kan kan kita cuma mau nampilkan foto doang gitu di satu page itu. Kan katalog cuma page aja ya. Paling kalau Mm, misalnya kayak ada harga gitu, paling cuma nampilkan harga gitu kan nggak ada untuk add to chart-nya gitu. Kan cuma menampilkan katalog doang gitu. Nanti kan Ya kalau nggak apa-apa, bikin page aja. bikin page tapi gambar semua gitu. Ah, ah. Itu Nanti kan beda. apa? Nanti kan fungsinya beda. Maksud tuh katalog kan berarti nanti. Secara Oh, sectionnya, secara layoutnya oh, katalog. nanti add sectionnya nanti kan kan ada add section tuh nanti kan di situ ada katalog produk ya itu bisa ya diklik ya. Iya, bisa. Oh, oke nanti dicoba. Betul. Mm-mm, gitu ya. Jadi tinggal tambah-tambah ini. Nanti seperti itu, Pak. Untuk navbarnya ya. Oke, Harus kita perlu silakan. navbar kan kalau enggak nanti nggak ada linknya buat untuk ngarah ke sana. Betul sekali. Betul sekali. Ya, Nah, ntar saya coba cek-cek dulu lagi. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan.
Nggak ada yang mau nanya nih. Boleh nanya lagi nggak, Kang? Iya, silakan Pak. Eh, ini nggak ada pembelajaran gimana caranya ini ya, Kang, yang untuk ini kayak kita mempromosikan landing page dari Meta Ads-nya gitu. Karena katanya algoritmanya udah baru lagi, atau masih kayak kemarin yang pakai apa dinamis itu. Dynamic konten itu. Ya kita belum ada untuk yang ini sih, apa namanya tuh, Meta Ads ya. Nanti belum saya buka sih. Harus bikin dulu kurikulumnya. Iya, soalnya katanya algoritmanya berubah. Katanya sih, tapi nggak tahu sih bener atau enggaknya. Ya, emang algoritmanya Karena udah berubah Pak udah sekarang. udah apa AI semua katanya Betul. yang tahun Udah pakai 2020. AI semua. Betul sekali. Soalnya saya ngiklan juga nggak ada respon, belum ada. Dikit leadnya. Iya. Oh ya? Kang, Nah, nanya tapi lagi, Kang. nanti diajarin nggak, dikasih kurikulumnya nggak itu kan? Ya nanti saya buat dulu. Oke, siap. Mm-mm. Kang Silakan Ardian tadi lagi, ada yang Kang. mau tanya. Kang Oh ya, Ardian silakan. lagi. Terkait tadi Oh, Pak yang Ardian. nomor satu kan toko toko udah toko udah ketahuan nih dilalui sama saja siapa saja trafiknya. Mm-mm. Berarti ada langkah selanjutnya itu kita artinya apa beriklan gitu ya. Nanti akan beriklan ya ujungnya gitu atau bisa nggak beriklan? Ujungnya beriklan sih kalau pakai pixelnya Facebook. Karena kan Oh, karena kalau organik Pak kita kuat berapa banyak kira-kira kalau organik kan kita. Berarti kalau organik tuh kita kekuatannya di follower nanti. Akun-akun sosmed kita followernya berapa, terus Facebook kita berapa, Instagram berapa, TikTok followernya berapa. Kalau YouTube berarti kan subscribe-nya berapa tuh, yang view-nya berapa gitu. Itu kalau organik kan lumayan sih ngebangunnya gitu. Tapi kalau dengan cara ads cepet sih kalau pakai cara ads mah gitu. hmm, Mm-mm. oke. Berarti ada biaya lagi untuk beriklan gitu ya, kurang lebihnya gitu. Nanti ada diajarin juga nggak ke situ gitu nanti. Iya, nanti ke depan bisa Pak. Saya buatkan dulu deh ininya ya, kurikulumnya gitu. Belum belum ada soalnya sih kurikulumnya. Belum dibuatin gitu saya. Nanti bisa bisa. Ya. Ya, insya Allah. Ya intinya kalau umpamanya kayak tadi kan ada contoh yang cuma satu tuh pengunjungnya. Berarti ada Mm-mm. yang mesti kita benahin ya. Arti apa tabs apa website kita kurang menarik atau ya seperti itulah semacam gitu ya mungkin. Atau gimana tuh? Iya betul. Kalau misalkan website kita cuman pengunjungnya satu, berarti trafficnya nggak ada Pak. Website kita udah di-share kemana aja gitu. Website kita. Apakah kita sudah promosikan di sosial media, di Facebook, di Instagram. Sederhananya kalau misalkan Bapak posting atau misalkan di status WhatsApp, misalkan Bapak nih update status, Pak Ardian nih update status, ya di WhatsApp. Kira-kira dari yang update status itu berapa yang lihat? Itu kan ketahuan tuh. Yang lihat misalkan ada 50, ada 100 orang tuh yang lihat. Dari 100 itu kira-kira berapa yang mengklik misalkan. Nah, itu kan jadi ketahuan gitu. Jadi Nah itu kita follow ketahuan. up lagi gitu ya. Tujuannya kan begitu ya. Betul Kurang lebih sekali. gitu ya. Ah. Nah, seperti itu, betul Pak. Hmm, oke oke. Kan, Ya, silakan kalau ada yang mau tadi tanyakan lagi. itu meneruskan pertanyaannya mungkin Pak, Aduh, mungkin suaranya Mas kecil Pak. Bentar-bentar, saya coba besarin deh. meneruskan itu tadi kan tujuannya mungkin untuk katalog gitu. Mhm. Jadi biasanya di Meta Ads itu dia untuk kita masang ke website itu harus ada katalognya tuh. Gimana tuh maksudnya? Harus ada Ke web. katalog. Dan di websitenya tuh harus ada katalog. Itu enggak sih Pak, enggak harus. Itu tergantung produk dan bisnis kita Pak, gitu. Jadi tergantung produk dan bisnis kita. Jadi kalau misalkan tadi kan Pak
Pak Muima karena beliau kan ini produknya fisik, produknya itu kaos ya, kaos, nah jersey, nah itu memerlukan katalog. Nah, memerlukan katalog karena banyak produknya. Jadi kalau produknya banyak, itu memerlukan katalog karena bermacam-macam ya. Kan jersey, misalkan jersey badminton, itu kan dia modelnya, desainnya itu kan banyak tuh. Nah, maka itu perlu dibuat katalog. Ya, katalog produk gitu. Katalog produk badminton satu, badminton 2, badminton 3 gitu. Karena modelnya beda-beda tuh. Maka perlu dibuatkan katalog. Tapi kalau misalkan produk kita nggak banyak gitu ya, cuman satu atau dua, nggak usah menurut saya nggak usah pakai katalog gitu, Pak. Berarti itu jatuhnya landing page itu gimana tuh Kang? Nggak perlu katalog ya? Berarti kalau website sama landing page gitu ya? Iya, betul. Jadi landing page itu lebih kepada menjelaskan satu produk gitu. Jadi Hmm. lebih menjelaskan ke satu produk sih kalau website. Kalau landing page ya. Oh, oh, Siap. Sama-sama, Pak. Bang Nurdin, itu template ada yang bentuk lain nggak ya? Pak, kan sekarang ini saya lihat, saya perhatiin ya, di kiri itu apa ya, hero-nya, di kanan gambarnya. Ada nggak yang template yang selain itu gambar apa? Itu kayak ciri ciri khas Snapchat sekali gitu loh. Oh ya. Ya perhatiin gitu ya. Apa ada nggak umpamanya di atas panjang itu berupa carousel ya, apa gambar apa foto ganti-ganti, baru bawahnya hero-nya gitu. A- Yang Itu emang sih ke AI-nya sih ya. AI-nya paling kalau enggak diubah di section sih, Pak. oh gitu bisa dirubah ya. Diubah di section paling gitu. Jatuhnya gitu sih, diubah di section karena mungkin itu emang dari AI-nya mungkin ya, gitu. Iya, saya lihat sama semua gitu tampilannya. Ya, hampir Sama sama semua ya, iya. mirip ya. Coba aja perhatiin. Coba dari yang Heeh. dibikin filmnya. Iya sih, bener ya. Iya. Rata-rata gitu semua ya. Jadi ketahuan nih, oh ini punyanya Typeset nih. Kayak gitu. Betul, 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 betul. Iya, 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 benar ya. Ya paling kita manual sih, Kalau kalau manual. dirubah gitu pakai ini apa? Dirubah tadi kan bisa Hmm. dirubah kan gitu ya. Bisa kasih contoh nggak satu aja untuk ngerubah nggak kayak gitu, memang kayak perintah AI gitu. Siapa Oh, umpamanya boleh, contoh, boleh. rubahlah landing page ini atas gambar, bawahnya hero-nya gitu, gitu. Bisa nggak ya? Mm, mm, mm. Bentar, saya coba ya. Biar agak beda aja, Kang. Mm, mm, mm. Harusnya bisa sih. Mana sih? Saya belum share screen ya. Belum. Kalau bentar itu ada Pak Ali nanya ya, kalau pakai Navbar bisa mengurangi kuota pembuatan LP ya? Enggak, Pak. Lebih kepada kalau pakai Navbar itu kita jadi menu. Navbar itu untuk menu seperti di website-website yang ada menu di atas kan gitu. Jadi ketika diklik itu menuju page-page yang lain. Misalkan di page itu kan misalkan company profile. Company profile itu nanti kan ada tentang, ada portofolio, misalkan ada service. Nah, itu ketika diklik itu menuju page yang tadi gitu. Seperti itu disebutnya tuh navbar. Saya mau share screen deh ya. Navbar. Nah, navbar tuh kalau website kan gini ya. Nah, ini disebutnya tuh yang atas ini tuh navbar. Jadi ketika diklik itu akan menuju page tertentu. Nah, menurut page-page ini gitu. Seperti itu. Terus ketika diklik juga ini ke showcase misalkan ya. Gini. Nah, itu tuh yang tadi tuh navbar berarti. Yang tadi itu navbar yang atasnya. Jadi untuk memudahkan ke page-page yang tadi. Nah, ini Kalau navbar ya. Kalau kalau mau kembali ke atas gitu bisa juga nggak? Contoh kita kembali tadi ke udah atas. klik.
Tadi kita udah klik kan linknya, teng, ini pricing. Ini kan tunjuk pricing. Nah, ini supaya balik lagi ke awalnya. Berarti kita bikinin navbar lagi di situ. Iya, betul, betul. Atau navbar yang tadi itu ngikut terus. Ini kan websitenya emang dibuat, kalau website itu harus dibuatkan masing-masing page navbarnya. Oh, Kita belum ada dibuatkan navbar yang itu bisa semua page gitu, nggak otomatis. Jadi kita harus dibuatkan manual masing-masing satu. Jadi satu page kita buatkan navbar, page 2 kita buatkan navbar lagi yang sama persis gitu. Di copy aja berarti Pak nanti. copy ya, copy. Ya, 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 di copy. Di copy aja. Kode HTML-nya di copy aja nanti Ya, ke ya. semua. Oke, nah ini coba ya yang ini ya. Ini kan tuh ini juga ada navbarnya ya. Nih lokasi, cuman belum ada kan. Ini kan template-nya kan kiri kata-kata, kanan ini. Nah, coba ganti, kita coba. Ganti aja. Buat ulang section hero-nya dengan gambarnya di bawah. Nah, kita coba save. Nah, pindah ke bawah, Pak. Kan agak beda gitu kan. Ya, betul, 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 betul. Ini ngurangi itu ya, koin ya, poin ya. Token, nggak lagi token. Token ya. Setiap kali perintah AI kurangin token ya. Betul sekali. Ngurangi. Oke. Gitu ya. Sip, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Apa? Yang lagi deh, tadi terkait domain yang apa Ya, kita beli. Itu kalau kita udah daftar ke mana Cloudflare ya tadi ya, Cloudflare yang gratis. Itu apakah selamanya akan kita punya atau nanti suatu saat akan kita ke delete? Kan saya eh, daftar nih umpamanya saadian.co.id pakai Cloudflare. beli. Kan ada yang free kan tadi kan, Cloudflare. Oh Untuk iya, tunjuk betul, betul. DNS-nya, untuk DNS-nya tadi tuh. Nah, Mm-mm. itu nanti selamanya akan punya kita, selama kita punya akunnya gitu ya. Atau nanti akan ke delete suatu Nggak saat. akan ke delete deh. Nggak ada ya. Mm-mm. Berarti cukup Masih kalau cukup satu domain cukup beli yang free aja ya. Ambil yang free aja ya. betul sekali, Pak. Nanti otomatis bakal ada tetap semua di Cloudflare tadi. Nggak akan ke delete deh kayaknya. Oke. Itu. Mm. Siap. Tinggal langganannya tadi di Niaga Hostel atau Dominesianya tadi langganannya 1 tahun Oh atau ya, berapa gitu. Itu yang perlu ya. mungkin diperpanjangnya di sana Kalau aja. itu yang perpanjang jelas lah itu domain kita beli lah ya, bayar. Betul. Di Cloudflare mah nggak usah di gratis dah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, kita cukup. Udah jam 10.00. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, luar biasa. Standby ya dari tadi sampai sekarang, kurang lebih 30 orang, luar biasa ya. Nanti rekamannya akan di-upload sama Mas Agung. Jadi tunggu aja nanti akan di-share lagi di grup. Demikian untuk pembahasan 3 poin tadi saya tentang pixel, tentang custom domain, dan juga tentang Google Search Console. Dengan tadi manfaat-manfaat dan benefit-benefitnya yang udah tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya demikian. Kita tutup dengan hamdan dan doa majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang.